Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan pertemuan kali ini dengan topik estimasi instrumental variabel dan regresi menggunakan metode two-stage least square. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita di pertemuan sebelumnya yang membahas tentang regresi terhadap persamaan simultan, di mana kita berhasil membahas beberapa aspek-aspek krusial, khususnya yang terkait dengan identifikasi kita terhadap variabel yang endogen dan variabel yang eksogen berdasarkan pendekatan rank, identifikasi rank condition untuk kita melihat apakah beberapa persamaan yang akan kita regresi secara simultan tersebut bersifat over-identified, exactly identified, or under-identified. Nah, dari situlah kemudian kita akan menggunakan metode OLS, jadi titik berat pada regresi menggunakan metode indirect least square yang yang menggunakan metode OLS berdasarkan hasil rank condition merupakan ciri utama dari regresi dengan menggunakan persamaan simultan tersebut. Nah, kita sempat membahas instrumental variable ketika kita mendiskusikan tentang panel data. Nah, kita akan menggunakan instrumental variable lagi dalam pertemuan hari ini. Namun, instrumental variabelnya kita lakukan dengan metode two-stage least square yang merupakan pembahasan lanjut dari pembahasan regresi simultan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman, estimasi instrumental variable dengan two-stage least square yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tidak terlepas dari perkembangan studi ilmu ekonomi saat ini yang banyak menggunakan data mikro sebagai data dasar dalam melakukan studi kebijakan, khususnya terkait dengan efektivitas kebijakan-kebijakan ekonomi. Metode atau pendekatan yang dilakukan ada yang menggunakan metode evaluasi seperti yang dikembangkan oleh peraih Nobel Ekonomi 2019. Jadi hal inilah yang kemudian mendasari kita untuk membahas secara lebih detail instrumental variable dan metode two-stage least square dalam pembahasan kali ini. Teman-teman sekalian, masalah endogenitas merupakan tantangan dalam kajian ilmu empiris dan ilmu sosial, kajian empiris ilmu sosial dan ekonomi. Ya, jadi studi evaluasi seperti yang kita bahas pada poin sebelumnya tidak hanya dilakukan di dalam bidang studi ilmu ekonomi, tapi juga dilakukan di ilmu sosial. Nah, karena data mikro, banyak kasus variabel personal yang tidak bisa kita observasi secara langsung. Jadi, penggunaan data mikro ini yang cakupannya ada di sisi rumah tangga maupun di sisi individu, di mana informasi-informasi penting yang berkaitan dengan personal, baik bergantung pada unit analisisnya teman-teman, yaitu baik di unit analisis rumah tangga misalnya maupun di unit analisis individu, memiliki banyak informasi yang belum tentu bisa kita observasi langsung, bisa kita tanyakan langsung kepada para objek penelitian itu. Nah, di satu sisi, informasi-informasi yang ingin kita ketahui tersebut kadang berkorelasi dengan informasi penjelas yang diobservasi oleh peneliti. Jadi, kita ingin meneliti
Nanti akan kita gunakan contoh misalnya pendidikan yang uh, belum tentu dengan secara gamblang akan menggambarkan kemampuan dari responden tersebut. Nah, dari situ kemudian sebenarnya kita punya informasi penjelasan yang lain yang menggambarkan kualitas tingkat kependidikan dari responden tersebut. Nah, lebih lanjut, error dalam perhitungan juga ternyata berdampak terhadap endogenitas, isu endogenitas di dalam kajian empirisme. Nah, solusi terhadap itu kadang-kadang metodenya menggunakan metode variable proxy. Jadi kita ganti regresornya dengan variabel lain. Jadi kita substitusi variabelnya. Atau fixed effect method. Namun hal itu jika panel datanya tersedia. Jadi karena masalah endogeneity dari setiap cross section tadi, maka salah satunya adalah kita gunakan metode fixed effect ya, itu yang tadi kita sempat diskusikan bahwa instrumental variable pernah kita bahas dalam metode panel data dengan khususnya ketika kita membahas metode panel data dengan pendekatan general method of moment. Jadi endogenitas bersifat time constant. Jadi endogenitas itu terjadi secara konsisten di setiap waktu dari regresi kita ketika kita pilih upaya mengatasinya dengan metode panel data. Jadi di satu sisi regresor tidak bersifat time constant. Nah, salah satu metode lain yang kita gunakan adalah menggunakan metode instrumental variable atau IV. IV merupakan metode yang paling dikenal untuk menggunakan masalah endogenitas. Jadi banyak orang memilih metode instrumental variable sebagai pendekatan untuk mengatasi endogenitas. Meskipun demikian, banyak metode yang lain seperti tadi yang kita sampaikan, ada kita gunakan metode panel data, ataupun kita menggunakan variabel proxy. Kita substitusi satu variabel dengan variabel lain yang kira-kira menggambarkan variabel yang tadi memiliki masalah endogenitas. Nah, ini adalah pengujian endogenitas. Jadi, kita ingin melihat sebenarnya endogenitas pada variabel independen itu seperti apa. Bagaimana mengidentifikasinya? Kalau sebelumnya kita dengan mudah mengidentifikasi bahwa kalau basisnya teoritis, khususnya kalau penggunaannya di dalam teori makro, itu akan dengan mudah variabel konsumsi misalnya itu di determinannya adalah pendapatan. Di satu sisi ketika pendapatan diestimasi, ada variabel konsumsi juga yang mungkin mempengaruhi pendapatan. Jadi dari situ, dari struktur itulah yang kemudian kita pernah bahas sebelumnya di dalam pembahasan persamaan simultan. Ketika struktur teorinya sudah jelas, teridentifikasi mana variabel endogen, mana variabel eksogen, maka kita akan dengan mudah menentukan, oke, variabel ini termasuk variabel endogen karena tidak sepenuhnya ditentukan atau perubahan variabelnya itu tidak bisa bersifat random, tapi ditentukan di dalam persamaan. Dan persamaan itu sudah ada basis teorinya masing-masing. Nah, bagaimana kalau kemudian
identifikasinya adalah persamaan-persamaan yang kita coba cari hubungannya berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, estimasi instrumental variabel merupakan cara yang paling powerful untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, coba kita lihat dalam suatu kasus atau fenomena empiris tentang pendidikan misalnya, tentang sektor-sektor di sektor pembangunan, baik nanti ada di sektor kesehatan maupun sektor-sektor pelayanan publik yang lain. Nah, identifikasi variabel endogen itu bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Nah, jadi ketika kita punya model dasar Y1 dipengaruhi oleh B0, B1, Y2, B2, Z1 sampai dengan U1, dan ketika kita menduga variabel endogennya ada di Y2, maka kita coba buat reduce formnya seperti ini, di mana Y2 ini dipengaruhi oleh konstanta. Kita mengambil variabel dari Z1, ZK-1, dan kemudian kita mengambil satu variabel ZK sebagai variabel eksogen yang kira-kira berhubungan satu dengan yang. Nah, kita lihat. Dari sini kita punya dua error, U1 dan V2. Nah, jika variabel dari delta 1 yang merupakan regresi dari U1, ya, dari U1 ini, jadi ini adalah regresi kita dari U1 ini di sini, dan V2 di sini. Jadi hasil regresi ini sebuah variabel Y2 kita sebut sebagai variabel eksogen jika kedua error ini U1 dan V2 itu tidak memiliki hubungan satu dengan yang lain. Artinya jika parameternya delta 1 ini sama dengan 0, maka kita akan bisa pastikan bahwa Y2-nya bersifat eksogen. Nah, namun jika ternyata Y2-nya itu bersifat atau Y2-nya itu signifikan, delta 1-nya itu signifikan, maka kita akan bisa mengambil bahwa Y2-nya adalah variabel yang endogen. Jadi ada faktor endogenitas yang terjadi di dalamnya. Nah, kita lihat dari regresi ini, ya, maka U1-nya kita bisa gantikan di sini. Nah, artinya ada error yang saling berpengaruh atau yang mempengaruhi variabel independen. Disinilah faktor endogeneity-nya itu terjadi. Jadi ketika variabel independen kita itu punya hubungan dengan error, disitulah endogenitas terjadi, dan disitulah kemudian kita akhirnya menggunakan metode alternatif yaitu instrumental variable nantinya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun demikian, instrumental variable bukan satu-satunya metode untuk mengatasi hal tersebut. Ini teman-teman, kalau kita punya variabel, kita misalnya ingin mengidentifikasi pendidikan mempengaruhi upah, ya, kita punya faktor eduk itu mempengaruhi wage, dan ternyata
error mengandung faktor kapasitas diri. Jadi di error ini ternyata berkaitan dengan variabel education. Ya, faktor seperti kapasitas diri yang terkait dengan pendidikan. Artinya kondisi ini menunjukkan bahwa adanya endogeneity. Jadi error UI ini berhubungan dengan independen variabelnya. Nah, disinilah kemudian kita akan menggunakan instrumental variable, ya, ya, dengan syarat-syarat seperti di bawah ini, bahwa instrumental variable itu tidak ada di dalam regresi nantinya. Variabel ini berkorelasi dengan variabel yang endogen. Jadi nanti kita akan gunakan sebuah instrumental variable di mana instrumental variable itu punya korelasi dengan variabel endogen, tapi variabel tersebut tidak berkorelasi dengan error term. Nah, metode apa yang kita gunakan? Kita menggunakan metode OLS, regresi sederhana. Nah, coba kita praktekkan konsep ini dalam metode regresi sederhana. Belum multiple regression, kita masih gunakan metode regresi sederhana, di mana ini adalah representasi Y dan ini adalah representasi dari X. Modelnya adalah model regresi sederhana. Nah, dalam kondisi ini kita punya asumsi bahwa kovarian matriks di mana X1 dan UI, ya, eduk dan UI ini tidak berhubungan satu dengan yang lain atau kovariansnya sama dengan 0. Nah, jika variabel independen tidak punya hubungan dengan variabel dengan error yang ditunjukkan bahwa kovariannya sama dengan 0, maka variabel itu adalah variabel yang eksogen. Bagaimana pembuktian asumsinya? Seperti ini. Kita gunakan asumsi tadi, kita gunakan U 0, kovarian dari X1, XI, dan YI ini adalah menggambarkan UI. Ya. Jadi UI kita ganti sebagai YI minus B0 minus B1 X1, sehingga kita akan punya kovariansnya sama, jadi XI dengan YI dikurangi varians dari XI. Nah, karena itu beta 1 topi yang ada itu kita punya dia sebagai rasio antara kovarians XI YI dibagi rasio antara kovarians XI YI dengan terhadap varians XI-nya. Nah, asumsi tersebut, jadi ada catatan di bawah, asumsi terpenuhi pada data khususnya varian yang memiliki sampel konvergen secara teori, ya, ketika menggunakan asumsi law of large number terpenuhi, atau semakin besar, ya, jadi varian dan konvariannya itu konvergen pada tertentu. Nah, OLS akan konsisten jika dan hanya jika asumsi eksogenitas terpenuhi. Nah, jadi dengan adanya kondisi ini, maka kita akan menggunakan metode OLS. Nah, bagaimana ketika ada instrumental variabel? Jadi kalau tadi kondisi idealnya, sekarang bagaimana kalau ada instrumental variabel? Anggaplah kita punya instrumental variabel itu dalam bentuk ZI, di mana ZI dengan UI itu berhubungannya tidak berhubungan satu dengan yang lain atau berhubungan sama dengan 0, tapi kovarians XIUI itu punya hubungan. Nah, jadi kita punya dua nih. Yang satu ZI, ya tadi sebagai instrumental variable. Kenapa? Karena XI-nya itu punya hubungan dengan UI.
atau variabel independen di persamaan awal itu punya hubungan dengan error termnya yang ditunjukkan dengan kovariansnya tidak sama dengan 0. Berapapun itu, negatif, positif, dia punya hubungan korelasi satu dengan yang lain. Nah, dari situ kita akan punya ini sama logikanya tadi. Kita punya ZI dan di sini sama UI, dan kita punya kovarian ZI YI dan beta 1 kovarian ZI XI. Teman-teman, di sini kita lihat bahwa rasionya juga sama ya. Ternyata beta 1 sama dengan kalau kita gunakan dia covariance dari ZI YI ini. Kalau di sini dia punya covariance antara ZI dan XI. Nah, jadi ZI ini punya hubungan dengan YI dan punya hubungan dengan XI. Nah, disinilah kemudian beta atau koefisien estimasi dari variabel instrumental. Jadi variabel instrumental berkorelasi dengan explanatory variable XI. Ya, jadi dia berkorelasi dengan explanatory variable, tapi sesungguhnya dia tidak berkorelasi dengan error termnya. Karena itulah disinilah kita punya dasar bahwa ketika kita akan menggunakan sebuah instrumental variabel, maka kita pastikan bahwa instrumental variabel itu punya hubungan dengan variabel independen kita. Jadi kalau ini tidak terjadi, ya, kalau tidak ada hubungan antara ZI, instrumental variabel, dengan XI, maka kita tidak akan bisa mengestimasi beta 1. Nah, kira-kira beta dari instrumental variabel ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat. Ini contohnya. Pendidikan ayah kita gunakan sebagai instrumental variabel untuk variabel pendidikan. Jadi kita punya OLS, kita lakukan OLS. Kita lihat, oh bisa jadi overestimate. Jadi return on education-nya, bayangkan, setiap tahun itu 10%. Ini sepertinya return to education-nya mungkin overestimate. Kita punya R square-nya sebesar ini, kecil banget memang, tapi it's okay. N-nya jumlahnya 428. Ingat, ini base-nya adalah data mikro. Kita mengambil kasus banyak data mikro yang sedang, kalau udah bahasa sekarang, sedang happening digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Jadi base-nya itu tidak lagi bersifat agregat, tapi sudah detail ke mikro, baik unit analisisnya rumah tangga maupun unit analisisnya individu. Oke, kita lihat, kita gunakan IV-nya. IV yang baik dari Father Education. Jadi kita gunakan di sini OLS, ya, education. Nah, education ini kita regresi. Jadi data education ini ada data education, eduk. Jadi dia punya data 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita sandingkan dengan Father Education-nya. Nah, jadi Father Education itu kita gunakan sebagai instrumental variable. Nah, hasil regresi ini kita gunakan untuk
untuk data estimasi variabel ini. Nah, inilah yang kemudian kita sebut dengan regresi menggunakan instrumental variabel. Di satu sisi, langkahnya ternyata dua, itu yang kemudian disebut dengan two-stage least square. Nah, ini adalah contoh instrumental variabel lainnya terkait dengan pendidikan yang ada dalam literatur. Ada yang menggunakan jumlah saudara kandung, ada yang menggunakan pendekatan kedekatan dengan kampus, ada yang bahkan ada yang mengatakan dengan bulan kelahiran di situ termasuk ada ke korelasi terhadap peraturan-peraturan misalnya yang berkaitan dengan wajib belajar. Jadi ini adalah tahun kelahirannya. Jadi kalau kemudian orang itu memang harus wajib berada dalam usia wajib belajar, maka dia harus belajar. Nah, disitulah kemudian kita mengidentifikasi variabel ini sebagai variabel instrumental. Jadi, tapi bagaimana kalau kita punya instrumental variabel yang lemah? Kondisinya seperti ini. Jadi kita punya kasus IV lebih tidak konsisten dibandingkan jika instrumental variabel kita tidak sepenuhnya eksogen dan punya korelasi lemah terhadap X. Ada korelasinya terhadap X. Tadi kita mensyaratkan bahwa ZI atau sebagai instrumental variabel itu harus punya hubungan dengan X. Harus berkorelasi dengan X. Bagaimana kalau korelasinya lemah? Sehingga dia sebenarnya tidak sepenuhnya eksogen. Jadi ada di sekitarnya eksogen, tapi punya korelasi yang tidak kuat terhadap X. Apakah kita bisa menggunakan regresi tersebut? Nah, ternyata tidak masalah jika instrumental bersifat eksogen. Namun akan terjadi bias. Jadi ada asymptotically bias, ya, karena instrumental variabel tersebut tidak punya korelasi yang baik dengan variabel X. Jadi asimptotnya akan semakin besar ketika X-nya semakin rendah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah korelasi misalnya antara Z dengan U-nya, ya, korelasi antara Z atau instrumental variabel Z dengan U, kemudian korelasi antara instrumental variabel dengan X. Kita lihat rasionya, ini adalah standar deviasi U, dan ini standar deviasi X. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah korelasi Z terhadap U dan korelasi itu lebih dari korelasi X terhadap U. Apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata kondisinya lebih buruk karena kondisi tersebut menghasilkan nilai atau menghasilkan situasi korelasi hubungan antara Z dengan U-nya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kondisi endogenitas antara X dan U. Oke, jadi kondisi ini bisa mempengaruhi hasil regresi kita. Oke, sekarang kita lihat kasusnya di model persamaan regresi berganda. Sama, situasinya hampir sama. Jadi kita punya Y2. Jadi kita punya Y2. Oke, ini
kita punya Y2 sebagai variabel yang kita duga sebagai variabel endogen, dan kita punya variabel eksogen Z1 dan Z-1. Sama kita lakukan estimasinya Y2 ini, ya, kita regresi dengan variabel yang ada di atas. Ada Z1-nya, ada ZK-1, tapi kita punya variabel yang disebut dengan instrumental variable. Lagi-lagi kita gunakan instrumental variable. Kalau tadi sebelumnya variabelnya cuma satu, ya, variabelnya cuma satu, Y2 aja. Y2 kita langsung taruh di uh, di sisi sebelah kiri sebagai dependent variable, sementara independent variabelnya hanya satu, yaitu variabel instrumental variable. Tapi kalau dalam metode regresi berganda, seluruh variabel independen itu kita masukkan ke sini dalam regresi untuk kita melakukan regresi terhadap variabel yang kita tengerai sebagai variabel endogen berdasarkan uji yang kita lakukan di atas tadi. Jadi kita lakukan uji, oh ternyata ada endogennya, kita gunakan dengan instrumental variable. Bagaimana kalau tadi contoh yang pertama adalah regresinya adalah menggunakan regresi sederhana, variabel independennya hanya satu. Sekarang regresinya dengan menggunakan regresi berganda. Nah, di sinilah kita masukkan variabel instrumental variable untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap Y2. Nah, yang terjadi apa? Kasusnya kira-kira seperti ini. Kalau kondisi eksogen seperti yang tergambar di sini, ya, ZC sebagai instrumental variable tidak punya hubungan dengan U1 atau error. Ini tidak punya hubungan dengan U1. Ya. Nah, sehingga expected U1-nya sama dengan 0. Oke. Ini adalah selisihnya, teman-teman. Dan kovariannya dan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan. Jadi ini adalah error tadi. Jadi ini adalah nilai expected U1. Nilai expected U1-nya adalah 0. Ketika nilai expected U1-nya adalah 0, maka ZI dengan expected U1-nya itu juga akan 0. Sehingga kovariansnya kalau ini sama dengan 0, maka pasti kovariansnya akan sama dengan 0. Nah, ini adalah kondisi eksogennya. Lalu bagaimana dengan metode IV-nya yang kita gunakan dengan metode two-stage least square? Nah, kita lakukan tahap pertama, seperti biasa, kita berhasil mengidentifikasi Y2 ini. Saya tambahkan lagi Y2 ini sebagai variabel yang endogen. Kemudian variabel independen yang endogen diestimasi sebagai informasi variabel eksogen terhadap Y2. Nah, kemudian kita tambahkan variabel eksogen lainnya, yaitu sebagai variabel instrumennya. Nah, hasil Y2 tadi kemudian kita gunakan untuk meregresi ini. Ya. Inilah yang kemudian disebut dengan two-stage least square. Nah, metode OLS-nya kita lakukan di tahap kedua. Jadi metodenya adalah metode OLS-nya. Jadi seluruh variabel regresi tahap kedua bersifat eksogen karena Y2 diganti dengan prediksi yang berbasis informasi yang juga bersifat eksogen.
Jadi bagaimana metode two-stage itu bekerja. Kemudian menggunakan hasil estimasi berbasis informasi eksogen Y2 tadi, itu akan menghapuskan aspek-aspek endogeneity antara Y2 tadi, ya, sebagai variabel eksogen dengan errornya. Karena ini sudah kita estimasi dan kita gunakan pendekatan, kita regresi dengan instrumental variable. Bisa jadi standar error OS tahap kedua salah, namun beberapa metode atau beberapa software ekonometrika seperti Stata maupun beberapa software yang lain sudah mengantisipasi dengan melakukan penghitungan standar error yang lebih precise. Jadi jika ada satu variabel independen dan satu instrumen, maka 2SLS atau kita gunakan dengan instrumental variable. Nah, jika kita menggunakan 2SLS pada lebih dari satu variabel endogen, maka variabel instrumennya pun juga harus sama banyaknya. Ini yang terjadi. Jadi kita misalnya punya edukasi, ini adalah regresi tahap pertama. Kita melakukan regresi terhadap education. Expert kuadrat ini adalah variabel independen yang digunakan di persamaan awal. Ya, jadi teman-teman lihat ini estimasinya di tahap pertama hanya estimasi saja. Ya, estimasi saja tanpa kemudian dilihat n-nya, r-square-nya dan seterusnya. Nah, hasil utamanya itu adalah di regresi tahap keduanya, di mana education ini sudah dipengaruhi oleh variabel instrumen pendidikan orang tua dan memasukkan variabel independen pada persamaan-persamaan awal. Nah, jadi teman-teman di sinilah kita menggunakan bagaimana penggunaan 2SLS merupakan solusi terhadap kesalahan dari dalam permasalahan variabel. Jadi properti statistik dari 2SLS dan IV tetap berbasis menggunakan OLS. Penyelesaian terhadap ZI atau instrumen, jadi ZI dan instrumen variabel dibanding dengan LI bersifat konsisten dan normal. Jadi problemnya sudah coba diatasi. Nah, memang ada tantangan ketepatan estimasi TSLS lebih rendah karena terhadap multi-orientasi dan variasi variabel independen yang rendah pada regresi tahap kedua. Meskipun demikian, perbaikan terhadap heteroscedasticity dalam estimasi TSLS itu serupa dilakukan dengan OLS dengan menggunakan GLS dengan generalized least square. Dan dengan 2SLS atau instrumental variable kita sebenarnya akan lebih mempermudah kita untuk memperluas kondisi time series atau panel data dalam regresi kita. Oke, demikian pertemuan kali ini tentang pembahasan kita terkait dengan instrumental variable dan two-stage least square sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, di mana ada hal yang berbeda, konteks yang berbeda. Jika pembahasan sebelumnya endogeneity sudah tertentukan oleh background teori yang kuat, sehingga kita cukup menggunakan rank order. Dari itulah kemudian kita akan mendapatkan reduced form sampai kita menggunakan pendekatan indirect least square. Namun, dalam kasus penggunaan data mikro, di mana data-data atau variabel-variabel itu mungkin punya problem endogeneity sendiri
Endogeneity-nya dari mana? Dari keterkaitan antara variabel independen dengan error term-nya seperti yang kita bahas di awal-awal pertemuan ini. Sampai kemudian kita gunakan metode two-stage least square dengan instrumental variable untuk mengatasi permasalahan ini. Demikian teman-teman, semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.